Film dibuka dengan menampilkan perempuan bernama Juwita, memiliki badan gendut, menjadi penghalang bagi perjalanan karir Juwita. Akhirnya dia bekerja sampingan sebagai penyiar radio online dengan nama udara samarannya bernama Mawar. Karena pekerjaan itu tidak membutuhkan wajah cantik dan tubuh kurus. Apalagi Juwita memiliki suara yang sangat merdu dan indah. Namaku Juwita, tapi khusus untuk pekerjaan ini sebut saja aku Mawar. Aku emang selalu ada di belakang layar. Suarakulah yang bikin orang bahagia. Tapi ini sebenarnya bukan satu-satunya pekerjaanku. Karena bakat suaranya itu, Juwita bekerja sebagai backing vokal atau lip sync suara dari penyanyi yang sedang tenar bernama Eva Primadona. Bisa dikatakan jika Eva tidak bisa bernyanyi, namun dia memiliki suara bagus yang diisi oleh Juwita dari belakang panggung. Ketika Eva menyanyi di konser, Juwita yang sedang berada di panggung sebagai backing vokal menyanyi sambil mengedance agar menghayati lagu tersebut. Namun kakinya tersangkut kabel hingga membuat dia terjatuh. Kejadian itu membuat suara Juwita terhenti sesaat dan Eva harus mengulang rekaman suara dari awal yang membuat penonton kecewa. Beruntung Andre sebagai produser bisa mengembalikan kondisi sesuai harapan. Juwita sendiri memiliki hobi makan tanpa peduli dengan bodinya yang semakin gemuk. Setelah konser tiba-tiba Eva mendatanginya. Eva marah kepada Juwita karena hampir saja konser malam itu berantakan akibat kesalahan Juwita. Namun Andre sebagai atasan justru mengapresiasi Juwita. Karena semua konser Eva malam itu bisa sukses berkat suara emas Juwita. Melihat perhatian Andre yang begitu besar kepada Juwita membuat Eva tampak cemburu. Sepulang bekerja, Juwita malam itu makan sangat banyak di restoran langganannya bersama sahabatnya bernama Yara. Juwita sambil tersenyum berkata kepada Yara, sepertinya Andre menyukai dirinya. Namun Yara meminta agar Juwita tidak terlalu berharap apalagi sampai dimanfaatkan pria seperti pengalaman Juwita di masa lalu. Dia telah dimanfaatkan laki-laki karena ada maunya. Karena sakit hati, Juwita sampai minum obat penenang. Dia juga sering dibully oleh temannya karena badannya yang gendut. Ketika pulang dari kafe, Juwita mengajak Lara untuk mentato badannya. Mereka berdua memutuskan untuk membeli gambar tato dengan nama Hakuna Matata yang memiliki arti semua akan baik-baik saja. Orang Afrika percaya ini bisa mengabulkan harapan seseorang. Sepulang bekerja, Juwita diantar oleh Andre. Perhatian Andre yang begitu besar membuat Juwita semakin yakin bahwa Andre suka kepadanya. Andre mengatakan kepada Juwita bahwa besok malam adalah ulang tahunnya. Dia mengundang Juwita untuk hadir dalam pesta tersebut. Besok itu pesta ulang tahun saya. Kamu datang ya? Juwita memilih berhenti sebelum sampai rumahnya. Ternyata Juwita mendatangi rumah sakit jiwa yang merawat ayahnya. Sudah hampir 1 tahun ayahnya dirawat di sana. Ayah Juwita menderita kelainan mental semenjak ibu Juwita meninggal. Pak, Juwita sekarang udah jadi penyanyi loh. Papa doain ya. Andre sendiri sempat membuka buku Juwita yang tertinggal di mobilnya. Dan sekilas ia memperhatikan gambar Hakuna Matata di buku Juwita. Keesokan harinya Juwita tampak senang setelah mendapat kiriman gaun dari Andre agar Juwita memakainya saat pesta ulang tahun Andre pada malam harinya. Dengan penuh percaya diri Juwita memakai gaun merah pemberian Andre meski Richard kakak Andre pusing melihat penampilan Juwita. Aduh, mendadak migrain kepala gue. Tak lama kemudian Eva datang memakai gaun yang sama seperti Juwita. Yang membuat Juwita merasa terhina lalu dia memilih pergi. Mau kemana? Andre yang mengetahui bahwa itu adalah ulah Eva, dia memberi peringatan kepada Eva karena sudah membuat Juwita sedih dan sakit hati. Padahal Juwita berperan besar atas kesuksesan Eva selama ini. Kalau nggak ada Juwita, nggak akan ada Eva. Juwita udah banyak bantu kamu. Sayang aja badannya gemuk. Dan mukanya nggak cantik kayak kamu. Dia berbakat. Suaranya bagus. Kalau dia cantik dan badannya bagus, dia yang akan jadi penyanyi, bukan kamu. Juwita yang diam-diam mendengarnya menjadi sangat sedih.
Juwita yang menangis sedih dan sakit hati atas kejadian tadi, dia hampir saja putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan minum obat overdosis. Namun tidak jadi dia lakukan setelah mendapat panggilan dari penggemar radio online-nya. Mawar baby. Sial, kenapa orang-orang itu gak bisa ngebiarin aku mati dengan tenang sih? Juwita mendatangi klinik kecantikan milik Dr. Erik. Juwita berniat melakukan operasi plastik dan mengangkat lemaknya. Namun sayang keinginannya ditolak Dr. Erik karena biaya operasi yang sangat mahal dan Juwita hanya bisa membayar dengan mengangsurnya. Ternyata Juwita menyimpan rekaman suara Dr. Erik yang sering curhat di aplikasi online yang Juwita pandu. Gimana, Jo? Mawar madu. Karena diancam akan disebarkan, Dr. Erik takut dan dia bersedia mengoperasi Juwita. Saya dokter terbaik yang bisa mengatasi masalah Anda. Tapi tolong rekaman tadi jangan disebarin ya. Akhirnya operasi Juwita yang dilakukan Dr. Erik dimulai. Sejak saat itu Juwita menghilang tanpa kabar, membuat Eva terpaksa vakum dari dunia tarik suara. Andre dan kakaknya sepakat untuk menunda perilisan album kedua dan membatalkan kontraknya. Eva kesal karena perilisan album keduanya ditunda. Artis lo tuh. Manajer Eva yang bernama Daus menawarkan pekerjaan baru kepada Eva sebagai YouTuber, namun Eva menolaknya. Pada hari ke-120 operasi Juwita selesai. Namun ternyata operasi Juwita yang pertama gagal sehingga wajahnya menjadi rusak. Sehingga membuat Dr. Erik kembali melakukan operasi Juwita yang kedua. Sementara Eva dan manajernya mendatangi rumah kontrakan Juwita untuk mencari tahu keberadaannya. Dan di sana dia menemukan foto Juwita bersama ayahnya. Pada hari ke-180 Juwita menggunakan kacamata menjenguk ayahnya di rumah sakit jiwa. Dia memberikan boneka Barbie yang pernah dibelikan ayahnya. Juwita meyakinkan ayahnya bahwa dia bakal menjadi seperti boneka Barbie dan tidak malu-maluin lagi. Juwita bakal jadi kayak gini. Eva bersama sang manajer mengajak Andre berhasil menemui ayah Juwita yang berada di rumah sakit jiwa. Pada hari ke-200 hasil operasi kedua Juwita dibuka. Dr. Erik dan timnya sangat senang karena hasilnya sempurna dan natural. Mereka mengeklaim bahwa operasi ini paling sukses selama Dr. Erik lakukan. Ini operasi plastik paling sukses yang pernah saya lakukan. Juwita sangat senang dengan perubahan wajah dan tubuhnya. Makasih ya, Dok. Iya. Sejak saat itu, Juwita yang melihat badannya yang langsing dengan wajah yang sangat cantik, Juwita memulai hidup baru. Ternyata begini ya rasanya jadi orang cantik. Saat berjalan di mall, Juwita kaget melihat Eva yang saat ini menjadi brand ambasador alat masak. Yang semakin menjatuhkan namanya sebagai penyanyi terkenal. Juwita juga melihat Andre ada di sana. Ya Tuhan, Opa tambah ganteng aja. Diam-diam Juwita mengikuti Andre yang ternyata kesuruh mobil. Dan di sana secara tidak sengaja Juwita mematahkan wiper mobil bekas yang dia sentuh. Untung banyak cantik. Karena butuh kendaraan, Juwita akhirnya membeli mobil butut. Karena tidak fokus dalam menyetir, Juwita menabrak taksi di depannya. Karena melihat penampilan Juwita yang cantik, sopir taksi pun tidak menuntut apapun. Bahkan polisi yang datang pun langsung terpikat dengan kecantikan Juwita hingga Juwita dibebaskan dari pelanggaran. Yara sendiri tidak mengenali Juwita dengan penampilan barunya. Namun dengan tato di bokong Juwita, akhirnya Yara yakin bahwa gadis cantik di depannya adalah Juwita. Oh, lu berubah banget sih. Gila, ramping banget nih badan. Juwita berkata kepada Yara bahwa dia berniat bergabung kembali di MD Musik. Kebetulan saat itu MD Musik mengadakan audisi guna mencari calon penyanyi bertalenta setelah Eva vakum. Juwita yang menggunakan nama baru bernama Angel berhasil ikut tes audisi menyanyi di MD Musik. Dan bakat suara emasnya berhasil menyihir Andre dan kakaknya. Setelah Angel diterima sebagai penyanyi baru di MD Musik, Richard menghendaki agar Angel merubah beberapa bentuk dari wajahnya melalui operasi plastik. Namun Andre lebih suka dengan wajah Angel saat ini yang lebih alami.
Sementara ayah Andre sebagai bos besar DMD Musik tidak setuju Angel menjadi penyanyi baru. Walau wajahnya cantik, namun dia tidak melihat ada yang spesial pada diri Angel. Namun Richard berhasil meyakinkan ayahnya jika ke depan Angel akan menjadi penyanyi terkenal. Angel mulai menjadi penyanyi MD Musik, sementara Eva kembali mendatangi Ayah Juwita ke rumah sakit jiwa untuk kembali menanyakan keberadaan Juwita. Namun Ayah Juwita tidak memperhatikan Eva dan dia justru sedang asik menonton penampilan Angel yang lagi menyanyi di televisi. Eva menelpon Andre bahwa dia tidak terima dengan kehadiran Angel yang akan menggeser posisinya sebagai penyanyi. Dia akan terus berusaha mencari Juwita agar album keduanya rilis. Ayah Juwita yang mendengarnya, dia mengatakan kepada Eva, "Kamu bisa berharap, namun kamu tidak bisa memaksakan harapanmu sesuai yang kamu inginkan." Meski Angel sudah berusaha tampil dan menyanyi maksimal, rupanya Andre kurang puas dengan hasilnya karena Angel tidak bisa menghayati lagu yang dia bawakan. Kamu bisa nyanyi kayak dia. Andre meminta Angel untuk menyanyi seperti rekaman gadis gendut yang bernama Juwita yang bisa bernyanyi dengan penghayatan dan menyihir para penonton. Angel sempat melihat Eva yang belajar menyanyi guna menyaingi dirinya, namun suaranya berantakan karena false. Eva mengatakan kepada Angel bahwa Eva akan kembali dan Angel akan tersingkir. Angel berkata, "Kamu bisa berharap namun kamu tidak bisa memaksakan harapanmu sesuai yang kamu inginkan." Itu ya selalu papa aku bilang ke aku dari aku kecil. Mendengar ucapan Angel, Eva teringat dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh ayah Juwita. Sejak saat itu, setiap Angel menyanyi di televisi secara live, respon penonton sangat positif hingga nama Angel semakin naik. Eva mulai curiga bahwa Angel adalah Juwita. Ketika Andre mengajak Angel dinner berdua, mendadak Andre dipanggil ayahnya. Saat ditinggal Andre, Angel sempat iseng menggambar logo Hakuna Matata di tisu. Karena lelah, Angel sempat tertidur. Ketika kembali, Andre melihat gambar Hakuna Matata yang digambar Angel yang mengingatkannya pada logo yang ada dalam buku Juwita yang tertinggal di mobilnya. Karena penasaran, Andre membuka dashboard mobilnya dan membuka kembali buku Juwita. Dan ternyata gambarnya sama. Sejak saat itu dia yakin bahwa Angel adalah Juwita. Pada malam harinya di kafe dirayakan kesuksesan Angel karena telah berhasil merilis album pertamanya. Yara juga nampak di sana. Sikap Andre mulai berubah kepada Angel setelah mengetahui bahwa Angel adalah Juwita. Kemudian tiba-tiba Eva bersama manajernya menghampiri mereka dan mereka mengatakan bahwa ada fan yang ingin bertemu dengan Angel. Angel sangat terkejut, ternyata fan itu adalah ayahnya. Kamu kenal dia? Andre bertanya kepada Angel apakah dia mengenali bapak itu. Angel diam 1000 bahasa. Akhirnya Angel mengakui kepada Andre bahwa dia adalah Juwita. Andre bertanya kepada Angel kenapa Juwita harus pura-pura menjadi Angel dan menghilang. Andre lebih suka kepada Juwita yang dulu tampil apa adanya. Aku tahu, aku udah ngelakuin kesalahan yang besar banget. Tapi emang kalau aku masih jadi Juwita yang dulu, apa aku bisa ngedapetin kesempatan yang sama kayak Angel sekarang? Angel menjawab bahwa dia bosan menjadi Juwita yang selalu sakit hati dibully terus-menerus. Dia ingin berkarir lebih cemerlang, bisa tampil cantik dan disukai pria idolanya yaitu Andre. Juwita yang bodoh dan buruk rupa itu dulu sangat mengagumi kamu. Jadi kalau kamu ngerasa ketipu sama aku minta maaf. Wait. Keesokan harinya MD Musik mengadakan konser pertama untuk Angel. Awalnya konser berjalan lancar, namun di tengah-tengah konser, tiba-tiba ayah Juwita naik ke atas panggung. Itu semua ulah Eva dengan tujuan agar konser gagal dan karir Angel menjadi hancur. Seketika Angel menghentikan menyanyinya di depan ribuan penonton, lalu dia berkata apa adanya. Saya bukan Angelica, saya adalah Juwita.
Dia berkata bahwa dia bukanlah Angel yang seperti dikenal penggemarnya. Namun dia adalah Juwita, gadis gendut yang dulu sering dihina karena penampilannya. Dia ingin menjadi penyanyi namun harapannya pupus karena penampilannya. Dia hanya bekerja sebagai backing vokal untuk penyanyi lain. Juwita mengakui memutuskan untuk melakukan operasi plastik. Itu semua dia lakukan hanya ingin dia dicintai. Saya cuma pengen satu hal. Saya cuma ingin dicintai. Para penggemar larut dengan kesedihan yang diceritakan oleh Juwita. Kangen sama Juwita. Apa yang kan terjadi, mencoba sembunyikan. Para penggemarnya meneriakkan kata Juwita untuk memberikan dukungan kepada Juwita. Namun sepinya sayangku cinta. Ternyata mereka menerima kejujuran Juwita yang saat ini naik daun meski Juwita telah melakukan operasi plastik. Kemudian Juwita memeluk ayahnya. Eva sendiri karirnya redup setelah dia tidak bernyanyi. Dia mencoba peruntungan menjadi YouTuber dengan tema prank ala-ala orang gila. Namun nasib kurang memihak kepadanya ketika sedang membuat konten, mendadak Satpol PP menangkapnya. Demikian alur cerita film 200 Pounds Beauty. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.